Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah episode kedua kemarin kita bahas tentang keberhasilan dalam usaha, maka episode ketiga ini kita lanjutkan dengan program setelah berusaha atau bekerja atau berbisnis. Jangan terlalu buat perhitungan untuk menikah, karena menikah adalah salah satu cara untuk terus maju dengan segala dinamika hidup dan kehidupan. Bahwa tidak selamanya hidup ini seperti yang kita impikan, dan harus dipahami semua orang juga begitu, bukan hanya kita bahwa tidak sesuai harapan, semua orang juga begitu. Atau mengalami pasang surut dalam kehidupan yang seperti air laut pasang purnama atau surut sampai ke tengah laut. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang mulus. Lika-liku kehidupan dalam bekerja atau berbisnis atau berdagang atau dalam rumah tangga harus dijalani dengan niat baik yang pada dasarnya bekerja atau berbisnis dan berkeluarga adalah konsekuensi logis yang harus dijalani, dan itu semua adalah ibadah yang pada akhirnya semua akan sampai ke terminal sukses, aman, damai, dan bahagia, insyaAllah. Amin. Dulu ketika remaja kita mengalami masalah karena kurang uang jajan, kurang uang saku, kurang biaya sekolah karena orang tua tidak mampu atau tidak ada kelebihan, atau orang tua kaya tapi dibatasi ruang gerak dan hiburan atau jalan-jalan. Setelah selesai kuliah, kita menghadapi masalah dunia kerja yang sempit, sulit, dan penuh persaingan. Persaingan pun kadang-kadang tidak sehat. Ada anak pejabat, mudah masuk. Anak orang kaya, ada uang, bisa permainan. Sementara kita tidak ada apa-apa. Jadi itu juga masalah setelah selesai dari kuliah. Lalu kita menikah dan dihadapkan dengan kondisi rumah tangga yang kadang-kadang pasangan kita yang tadinya kelihatan baik, patuh, setia, ternyata sekarang semua terang tentang kelakuannya yang tidak kita sukai atau yang tidak baik. Setelah punya anak 1, 2, 3 atau anak 1, kita mengalami dilema sayang anak, tapi sama istri sudah mulai renggang karena sudah nampak aslinya. Mau tinggalin pergi atau cari pacar lain atau kawin lagi, kita rindu sama anak. Setelah anak besar, harus diurus semuanya, yaitu sekolah, pakaian, jajan, pulsa HP, dan macam-macam. Kemudian selanjutnya, setelah anak itu tamat SMA atau selesai kuliah, harus cari kerjaan dan harus buat pesta pernikahannya kalau dia mau kawin. Setelah itu kita punya cucu,
harus temanin anak untuk mengurusnya. Usia makin tua, badan sakit-sakitan, uang sudah mulai berkurang, anak belum mapan. Ya kapan habis masalah kehidupan ini? Jadi semuanya harus dengan ikhlas dijalani sehingga dapat ketenangan hidup sepanjang kehidupan itu. Tidak boleh mengeluh, karena mengeluh adalah tanda tidak bersyukur, dan itu makin terasa berat beban kehidupan. Hidup itu memang yang dicari makan, pakaian, perumahan, kendaraan, dan ketenangan jiwa raga. Itulah tingkat kehidupan manusia. Yang pertama harus ada makan. Setelah punya makan, ya sekalian pakaiannya. Kalau nggak makan mati. Kalau pakaian bisa nggak mati. Ya, maka dia namanya kebutuhan kedua. Ketiga, perumahan, harus tempat tinggal, walaupun rumah jelek, rumah reot, atau rumah sewa. Kemudian kendaraan harus ada, walaupun hanya motor butut. Yang paling penting adalah ketenangan jiwa dan raga. Bahwa mencari rezeki dengan kerja dan atau dagang barang-barang atau dagang jasa, ya sama saja, itu namanya cari makan. Cari makan, beli pakaian, buat rumah, sewa rumah, beli kendaraan. Setelah semua ada, perlu peningkatan, namanya prestasi. Prestasi tetap harus dikejar supaya kehidupan ke depan agar lebih maju dan berkembang, lebih besar dalam pendapatan. Ujungnya ya sukses, keberhasilan. Kalau kerja naik pangkat, jabatan di kantor atau di perusahaan, atau kalau dalam perdagangan sendirian, yang akhirnya berputar dalam siklus kehidupan yang tidak terasa sudah sampai pada akhir hayat yang sakit-sakitan dan tamat riwayat. Bahwa mendambakan harapan dan impian indah pada awal mulai kehidupan di usia muda adalah suatu kewajaran. Di usia remaja, akal balik, ya katakanlah kelas 2 SMA atau kelas 3, itu kita sudah mengenal kehidupan. Dan harus terus dipupuk hingga mencapai sukses terus sepanjang perjalanan hidup. Tapi tetap harus disadari setiap saat dan waktu hidup ini ada batas. Dengan demikian harus dikombinasikan kebutuhan hidup duniawi, yaitu tadi mencari uang sebanyak-banyaknya, dengan nantinya hidup di akhirat haruslah seimbang melalui program rutin selalu ingat kepada Tuhan dengan cara berbagi untuk kebersamaan dalam bentuk sumbangan, sedekah, pengabdian, dan renungan. Ini yang paling penting, renungan minimal 5 kali sehari semalam. Bahwa yang utama dan pertama yang diinginkan adalah keberhasilan, bukanlah suatu kesalahan. Jadi gapailah keberhasilan itu dengan yakin, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Tetap harus kejar keberhasilan, sambilan mengingat bahwa seberapapun keberhasilan dunia itu ada batas. Tapi jangan terus-menerus mengingat ada batas. Kita nggak berbuat apa-apa, tidak mau maju, itu juga salah. Jadi dilema kehidupan ya seperti itu. Semua orang begitu. Harus dijalani dengan yakin, optimistis selalu. Insya Allah menang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.